kayak gibah itu kan termasuk yang dilarang gitu. Tapi kenapa kebanyakan orang itu gibah itu selalu menyenangkan gitu untuk mengomongkan aib orang atau kayak menghina orang gitu. Itu dijadikan suatu yang lumrah kali ya Pak. Oh, ghibah itu saudaranya fitnah. Kalau fitnah itu yang tidak benar, tidak realistik, tidak kenyataan. Gosip ya Pak? Ya. Tapi kalau ghibah ini kenyataan, tapi buruk. Tentang seseorang yang buruk, kemudian kita sebarluaskan. Zikraka akhaka an man la ya'nihi, ya, dalam hadis itu. Penyebutan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Kenyataan benar ya. Saya susah kasih contoh nih. Nggak, kalau misalkan ini beda, misalkan kita tidak boleh buka aib orang, sudah pasti. Tapi kalau kita tidak kasih tahu orang, bisa jadi orang lain yang celaka. Itu gimana? Misalkan dia itu seseorang yang dikenal. Tapi kalau ini ya ada keburukan saudara kita, kawan kita. Kemudian yang dia tidak suka kalau itu dibuka, sebarluaskan, dibuka kepada orang lain gitu. Nah, kalau kita kemudian menyebarluaskan itu ghibah. Nah, ada orang yang senang seperti itu. Ada ya? Banyak. Ya, ghibah itu sangat terlarang dalam agama, oleh agama ya. Karena ghibah itu adalah menyebarkan, memperkatakan hal buruk tentang seseorang pada orang lain. Dan penyebaran itu tidak disukai oleh seseorang. Walaupun jadi kenyataan ya. Wah, dia itu begini, begitu. Kenyataan. Nah, itu sudah ghibah yang sangat dilarang oleh agama. Janganlah kamu berghibah gitu. Dan manusia ya, dewasa ini apalagi dengan teknologi informatika ya. Ghibahnya tidak hanya kata-kata, bisa juga kata-kata tertulis, tulisan dalam kata-kata dalam tulisan ya. Ya, saya kira ada kecenderungan ya manusia senang berghibah, berfitnah, bergosip, menyebar hoax. Dan kadang-kala ada perasaan puas ya kalau kita sudah melakukan itu. Apalagi kalau ada kebencian terhadap seseorang. Maka ketika kita berghibah tentangnya, memfitnah tentangnya, seperti itu puas ya. Kita sudah apa? Kayak membangun image yang jelek, yang buruk. Iya, kita puas. Hatinya bangga. Tapi hatinya bangga mungkin karena satu susah ya. Ya. Susah lihat orang senang. Yang SMS itu ya. Iya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, kan ada sifat manusia itu ya, egosentrisme. Ya, egoisme yang dilahir dari hawa nafsu. Dorongan yang buruk dari dalam diri ya untuk menguasai, untuk mencelakakan orang, menjelekkan orang. Itu ada semacam apa ya? Dorongan seperti itu. Nah, mengapa itu terjadi? Pertanyaannya tadi, ya pertama dari sisi pelakunya ada kecenderungan seperti itu, manusiawi, dorongan manusiawi yang buruk. Yang kedua ada peluang, ada medium, ada sarana untuk melakukan itu, seperti sekarang media sosial. Ya. Kalau tidak ada media sosial, mungkin ghibah fitnahnya terbatas ya. Kalau bertemu di arisan, tatap muka dari mulut ke mulut. Tapi sekarang ghibah dan fitnahnya bisa sedunia penyebarannya. Dan itu juga ada rasa puas bahwa saya telah berhasil. Ini kepuasan yang tidak positif. Saya kira benar dan menjadi kenyataan di kalangan siapapun sekarang ini. Jejak digitalnya ada ya Pak? Apa? Jejak digital. Ada jejak digital. Dan dia tidak peduli dengan jejak digital. Gimana Si cara pelaku ghibah menghindarinya? itu bahwa dia telah berghibah dengan menyebarkan pesan negatif tentang kawan sahabatnya lewat media sosial, dia tidak peduli itu. Ada sih yang menyesal ya. Begitu menyesal dia delete. Tapi udah klarifikasi, klarifikasi minta maaf udah clear. Dia maaf tapi itu kan tak terhapuskan. Dan dia sudah menyebarkan ke seribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin nanti kalau apalagi sekarang ada Twitter, ada Instagram, ada followersnya yang mungkin juga banyak. Disediakan lagi Pak. Apa? Dan disediakan gitu kan untuk kita berkomentar sepuas hati. Oh iya, sekarang berita di kolom media komen. sosial Ada ada kolom komentar. Dan jangan lupa Iya. ada kelompok tertentu apalagi di ruang politik. Di ranah politik
ada lawan politik yang menyiapkan buzzer yang bersengaja untuk menyerang lawan politiknya. Begitu ada komentar, ya mohon maaf saya sering diperlakukan seperti itu. Ada pernyataan yang tidak disukai ya, karena ada bernada kritis, wah nanti saya dibully, diserang. Bisa puluhan, bisa ratusan. Dan katanya itu mudah untuk dioperasikan, direkayasa oleh pakai robot. Ada robot lagi ya? Nah ini tulisan. Iya. Oh di robot. Iya kan? Luar biasa. Bot, iya. Berarti ungkapan diam itu emas itu sebetulnya sangat apa namanya ya bagus silent sekali. is golden itu ada benarnya. Itu tapi juga, jangan diartikan kalau mahasiswa siapa yang mau bertanya. Silent is golden katanya. Anak-anak mengerti enggak? Diam. Jadi aliran kebatinan semua. Katanya harus diam itu emas. ini dosen. Tapi karena dosen etnomusikologi, jawaban dari mahasiswanya bukan kata-kata, suara gendang. Ya itu ada juga hadis itu ya. Ya falyaqul khairan aw liyasmut. Adalah seseorang itu mengatakan yang baik-baik saja, nggak diam. Kalau hadis katakan boleh berkata-kata, tapi falyaqul khairan, yang baik-baik saja. Aw liyasmut, kalau nggak mampu berkata baik, lebih bagus diam. Nah diam dalam Islam itu diam untuk mengatakan yang buruk. Tapi kalau yang baik nggak boleh diam, harus disuarakan untuk diri sendiri kayak zikir. Kalau itu pesan untuk orang lain itu tablik, balighu anni walau ayah, sebarkan dariku walaupun satu ayat. Itu nggak boleh diam, itu harus terus disuarakan, termasuk dengan musik.